Begatrik adalah salah satu jenis permainan rakyat daerah Lombok, dipungut dari Kampung Mambe, Desa Monjok, Kecamatan Mataram, Kabupaten Lombok Barat. Begatrik berasal dari kata gatrik yang berarti menyentuh. Di daerah Lombok Tengah, permainan ini disebut main acet. Acet mengandung pengertian batu pelempar yang dipakai dalam permainan ini. Permainan begatrik ini dilakukan pada pagi atau sore hari bila anak-anak telah selesai dengan segala kegiatannya. Jadi, permainan ini pada dasarnya ialah untuk mengisi waktu senggang. Permainan ini tidak ada hubungannya dengan upacara adat, agama, maupun peristiwa lainnya. Permainan ini merupakan suatu permainan rakyat, boleh dilakukan oleh semua orang dari segala lapisan sosial dalam masyarakat. Permainan ini melatih anak-anak untuk menambah ketangkasan dan keterampilan. Peserta permainan begatrik terdiri dari anak-anak ataupun remaja. Pemain merupakan kelompok ataupun per orang. Dapat juga lebih dari jumlah itu apabila jumlah anak yang ingin ikut bermain banyak. Peralatannya, anak-anak memiliki sebuah katu atau acet. Katu atau acet berupa batu yang bentuknya pipih. Peralatan lain adalah yang disebut batu bulan. Batu bulan adalah sebuah batu yang ditempatkan pada ujung bagian lain dari lapangan permainan. Batu bulan ini nantinya akan menjadi sasaran lemparan dengan menggunakan alat yang disebut katu tadi. Permainan begatrik ini tidak memerlukan iringan lagu maupun musik. Kemudian cara bermain gatrik. Sebelum permainan dimulai, tiap calon pemain telah menyiapkan masing-masing sebuah katuk. Biasanya katuk ini dipilih oleh mereka sendiri dari batu. Yang dipilih adalah batu yang bisa meluncur dengan baik, yang dalam bahasa daerah disebut masor. Sesudah itu, mereka memasang batu bulan yang sekaligus berarti menentukan batas daerah permainan. Kemudian, mereka membentuk kelompok dengan cara tiap anak mencari pasangannya yang seimbang dengannya. Caranya dengan berpegangan tangan dan berdiri berderet. Keseimbangan terutama dilihat dari besar badannya, karena dalam pelaksanaan permainan dan pelaksanaan hukuman mereka akan saling senggek, atau dalam bahasa Indonesia yaitu gendong. Setelah masing-masing kelompok siap, lalu dibuat goet, yaitu garis awal dari mana lemparan pemulaan harus dilakukan. Jarak antara goet dengan batu bulan ditentukan berdasarkan perjanjian, biasanya sekitar 10 atau 15 langkah, dengan berpatokan pada batu bulan. Dibuat juga sebuah garis sejajar dengan goet yang disebut garis mati, yaitu sebuah garis batas yang menentukan apakah katuk mati atau hidup. Lemparan dikatakan hidup apabila tidak melewati garis aban atau garis batas. Kemudian, lemparan yang melewati atau menyentuh garis berarti mati. Dan lemparan yang dapat menjatuhkan batu bulan mendapatkan hadiah khusus, yaitu disenggek 3 kali bolak-balik dari garis goet ke garis aban. Untuk mudahnya, kita misalkan kelompok yang bermain terdiri dari kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Jadi A1, A2, A3, dan B1, B2, dan B3. Setelah persiapan lapangan dan penentuan anggota kelompok selesai, maka permainan dapat dimulai. Semua pemain berdiri di belakang garis goet, lalu satu persatu melempar katuk ke arah sasaran, yaitu batu bulan. Ini disebut ngaban atau ngatuk. Lemparan ini bertujuan untuk menentukan regu mana yang menjadi pihak yang digendong atau pihak atas, dan pihak mana yang menggendong atau pihak bawah. Setelah semua ngatuk, lalu dilakukan pengukuran siapa yang katuknya paling dekat jaraknya dengan batu bulan, dialah yang menang dan bersama seluruh regunya menjadi pihak atas. Misalnya A2 yang berhasil paling dekat dengan batu bulan, maka regu A menjadi pihak atas. Mereka semua kembali ke garis goet, kemudian semua pihak atas duduk di punggung pihak bawah. Kemudian melemparkan katuknya sebagai umpan, lalu menawarkan kepada pihak bawah. Seperti
apakah kamu ingin mengenai batu itu? Maka pihak bawah akan menentukan jawabannya, yaitu au dalam bahasa Indonesia ya, dan endek dalam bahasa Indonesia berarti tidak. Jika pihak bawah mengatakan au, maka dia akan mencoba mengenai katuk dari pihak atas. Jika katuk tersebut tidak kena, maka hukuman akan dilakukan kembali. Namun jika batu tersebut kena, maka hukuman selesai dan pihak atas bisa turun. Kemudian sebaliknya, jika pihak bawah menolak, maka pihak ataslah yang melemparkan katuk. Jika tidak kena, maka pihak atas harus turun dari pihak bawah. Permainan gatrik.